Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita karunia nikmat dan hidayahnya sehingga di malam hari ini bisa berkumpul kembali. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Kita awali dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna istiqamah ma'al Qur'an tilawatan hifdhan wa amalan. Allahumma rzuqna istiqamah ma'al Qur'an tilawatan wa hifdhan wa amalan. Allahumma rzuqna istiqamah ma'al Qur'an tilawatan wa hifdhan wa amalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan dibacakannya doa, mudah-mudahan semakin menambah kekhusyuan kita untuk mempelajari Al-Quran, semakin menambah hamasah kita, semangat kita untuk selalu membersamai Al-Quran ya, insya Allah. Kita lanjutkan ya pembelajaran kita di Mahir 2. Sebelumnya Bu Anke, Bu Enok, Bu Indri, Bu Lina sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih Ustazah kakinya? Alhamdulillah. Ini sih nggak tahu masih diperban karena emang jadi supaya biar nggak kalau jalan nggak sakit karena masih geser-geser. Iya, Tapi supaya nggak geser ya. Alhamdulillah masih beraktivitas. Sudah beraktivitas sih dari hari Senin insya Allah. Jadi aman. Saya izin ambil minum sebentar ya Bu. Kayak serak. Maaf sebentar. Minum coca-cola. Minum coca-cola. Awas dites lah. Nggak ingat-ingat aku namanya, ampun. Dikeluarkan. Ya, coca-cola sama makan sosis. Papa apa tuh? Apa? Papa apa? Papa mama itu. Mama. Papa. Papa bawa mama. Kita sudah makan sosis belum? Jus ya, jus. Iya, jus ya. Blimbing. Aduh. Oke, lanjut ya. Insyaallah. Alhamdulillah sekarang kita di Mahir 2. Bab apa Bu Anke? Udah sampai mana ya? Bentar ya. Babnya
Kemarin terakhir itu at-takrir. Oh ya, Halaman maksud ya. Oke, Halaman sekarang 52. sekarang dua bab lagi. Insya Allah kita tuntaskan hari ini ya, supaya kita nanti lebih fokus ke talaki. Jadi di Mahir 2 ini, ibu-ibu semua ya, sifatul huruf itu kemarin ada yang dia berlawanan, sifatnya itu ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Kemarin juga saya sudah jelaskan bahwa sifatul huruf, sifat ini 28 huruf hijaiyah itu punya sifat minimal 5. Kalau dia nggak hamas, dia jahar. Kalau nggak dia syiddah, dia rohwah. Kalau nggak istilah dia istifal. Kalau dia nggak itbaq, dia infitah. Kalau nggak dia ismat, dia izlak. Jadi setiap huruf hijaiyah pasti minimalnya punya 5 sifat. Kemarin paling banyak itu huruf apa? Ro. Ro ya, huruf ro dengan sifat tambahan sifat inhiraf dan at-takrir yang kemarin terakhir kita bahas. Selebihnya ada yang beberapa huruf yang memiliki 6 sifat ya. Kemarin siapa aja? Ada huruf so, sin, dan zai. Mereka punya sifat sofir. Sofir itu berdesis ya, ketajaman suara ya. Jadi ada 3 tuh pertama, so, zai, dan sin. So, sis. Itu dia ketiga huruf ini berarti punya 6 sifat ya, ditambah as-sofir. Kemudian ditambah 5 qalqalah. Huruf qalqalah apa aja? Qod bujadin, koto, ba, jim, dan dal. Kelima huruf ini pun dia punya 6 sifat, ditambah sifat qalqalah, memantul atau bergetar ya, memantul. Kemudian yang ketiga dia lin ya. Lin ini ada dua huruf ya dan waw dan ya, 10 ya, 10 huruf. Waw dan ya. Waw dan ya ini dia punya 6 sifat ditambah sifat lin. Lin itu artinya mudah, dimudahkan. Sehingga bacanya dimudahkan ke makhrajul hurufnya yau, yaumin gitu. Kemudian yang keempat ada inhiraf. Inhiraf itu hurufnya ro dan lam, 2 huruf juga ya. Ro dan lam ini dia juga punya lamnya punya 6 sifat, ro-nya punya 7 sifat. Inhiraf itu menyimpang. Menyimpang dari apa? Dari segi suaranya menyimpang. Yang kelima itu ada at-takrir. At-takrir itu ro. Jadi dia ro ini punya 7 sifat. Takrir itu apa? Sesuatu yang lebih dari sekali ya. Jadi apa yang lebih dari sekali getarannya? Jadi ro itu dia bergetar lebih dari sekali, tapi getarannya adalah getaran yang lembut ya. Getaran yang tersembunyi. Ro, ro, ro. Nah, next kita akan bahas jadi tadi berapa? 3 ditambah 5, 8 ditambah 2, 10 ditambah ya waw dan ya 12 tambah lam dan ro 12 ya. Jadi ada 12 ditambah so dan do. Jadi ada 14 huruf yang memiliki 6 sifat ya. Yang lainnya sisanya berarti dia punya 5 sifat. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang ke-6. Apa sifat yang ke-6? Yaitu at-tafashi. Boleh dibaca sama Bu Indri. Ada Bu Indri? Boleh dibacakan arti dari at-tafashi. Bismillahirrahmanirrahim. 6 at-tafashi. Menurut bahasa, tafashi adalah al-itisya atau meluas. Adapun menurut istilah adalah intisyaru sauti syini mim makhrajihi hatta yasqadima bisof hati dakhiliyah lil apa nih? Lil asnanil ulya wasufl, yaitu tersebarnya suara sin dari makhrajnya sehingga menabrak dinding dalam gigi-gigi atas dan bawah. Jumlah huruf tafashi 1, ada 1 yaitu shin.
huruf ini dinamakan tafashe karena angin menyebar dari mulut yang keluar bersamaan tatkala mengucapkan shin. Ya, latihannya enggak? Enggak cukup, Bu. Ya, jadi ibu-ibu ya tadi tafashi itu meluasnya suara, jazakumullah khair Bu Indri ya, meluasnya suara dari makhrijul hurufnya. Kembali lagi nih murojaah di mana makhraj shin, al-halqi, alisan atau asyafatain? Shin itu ya, apa? Di lidah, di tenggorokan atau di hidung atau di bibir? Lidah. Di lidah. Lidah itu ada bagian pangkal, ada tengah, ada samping. Yang mana? Di tengah. Tengah ya, apa? Jush ya, jim, shin, dan ya, jush ya. Di situ letak makhrajul hurufnya, menyebar, meluas suara dari makhrajul hurufnya. Jadi ketika makhrajul hurufnya diletakkan gitu ya, ketika tengah lidah naik ke langit-langit, itu dia mengucapkannya tuh sya, sya, sya. Suaranya itu nabrak dinding-dinding. Makanya ketika membaca huruf shin jangan dibuka sya, sya gitu. Tapi ini rapat giginya sya, sya. Biarkan udara itu berhembus di sini, berhembus di berhembus dalam mulut, menyebar di dalam mulut sehingga menabrak dinding-dinding. Terasa nggak? Sya, sya, sya gitu ya. Beda dengan so, so, so. Nah, so itu dia udaranya ada keluar di sini. So, so. Kerasa ya? So aliran udaranya. Yang kemarin kita bahas tentang inhirof, udaranya itu. Nah, kalau inhirof kan nggak kerasa ya. Ro kayak biasa aja, tapi sebetulnya itu teh perubahan suaranya tuh gitu, aliran suaranya tuh kayak gitu. Jadi kalau ro itu naik dulu ke atas gitu ya. Jadi nggak langsung kayak so gitu. So nggak langsung lurus gini, tapi naik dulu. Kalau lam, la ke pinggir dulu. Nah, ini shin dia datar tapi dia nabrak dinding gigi karena dia nggak terbuka. Sya, sya, sya. Makanya bacanya minasyaitonி. Harus dijelaskan esnya, tapi esnya tuh bukan desisan seperti sin, bukan bismi, bukan desisan seperti sin, tapi meluas, menyebar. Nabrak esnya itu adalah tabrakan suara-suara ke dinding. Sya, sya. Beda ya. Sedikit sama tapi berbeda. Sya, sya. Jadi meluasnya suara, menyebarnya suara sehingga menabrak dinding-dinding gigi seri atas dan bawah. Kayak gitu. Bacanya jadi meluas. Sya, sya, sya. Lanjut ya. Paham ya untuk ini? Kita nanti praktek di talaki. Lanjut dulu huruf bod. Boleh dibacakan oleh Bu Lina. Bagaimana huruf bod? Puntennya saya sambil minum, ibu-ibu juga kalau mau sambil minum silakan. Bod. Ya, silakan Bu Lina dulu. Yang mana ya? Halaman 56. Nomor 7. Wa'ah, fit. Yang itu? Apaan, Ce? Baca Baca. al-istitolah. Oh, Buku mana? bahasanya susah. Lagi Ini dulu aja Bu, artinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istitolah. Menurut Betul. bahasa, istitolah adalah al-imtidad, memanjang, terdorongnya lidah sedikit ke depan setelah bertabrakan dengan mahroj bod, sehingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, dan hal tersebut di bawah pengaruh udara yang tertekan di belakang lidah. Jumlah huruf istitolah
ada satu, yaitu bod. Sudah itu. Ya, jadi bod itu dia letaknya memanjang gitu ya, memanjang dari pangkal lidah, jadi dari pinggir lidah, memanjangnya, jadi memanjangnya itu tadi ke pangkal gigi. Gimana cara ke pangkal gigi? Makanya ibu-ibu ke bawah gigi atau pangkal gigi, nah tadi? Pangkal gigi, seri Ya, betul. atas. Nah, ke pangkal gigi. Jangan ke ujung gigi. Nah, jangan ke ujung gigi, ibu-ibu ya. Ke pangkal gigi, jangan ke ujung gigi. Gimana caranya? Jadi gini, Bu. Do itu kan nggak berhenti di sini. Do, tapi do gitu. Jadi si maju ini teh ujung apa ya, kan nggak kaku dia teh bo gitu ya, tapi bo apalagi walau, nah kerasa tuh ketika dia tasydid kayak walau gitu ya, sehingga majunya itu jangan sampai menyentuh gigi seri ini, gigi seri atas, sehingga kenapa nggak boleh, karena nanti jadinya zo. Kenapa orang-orang suka seringkali huruf do ini jadi huruf zo, karena tadi memanjangnya itu salah, memanjangnya itu malah nyentuh gigi ini, yang seharusnya huruf do itu memanjangnya ke pangkal gigi. Ahlan wasahlan Bu Ira. Kita lagi bahas di halaman berapa Bu An? Ke 57 ya, istitolah. Mahir 2 di halaman 57 tentang istitolah. Tuh, jadi memanjangnya itu pangkal lidah apa ini teh? Apa jadinya? Lidah bagian pinggir lidah. Alhamdulillah. Pinggir lidah itu ke pangkal, ke gigi ini. Gimana ya saya praktekinnya? Jadi gigi ke atas gini, bo. Jadi sih, bo. Jadi pinggir bo gitu posisinya tuh. Enggak ke ujung sini, enggak ke bo gitu. Intinya jangan menyentuh ujung gigi sini gitu. Kalau misalkan mau dipanjangin, kalau misalkan mau menyentuh gigi karena ada pergerakan di lidahnya, ke atasin, ke pangkal gigiin kayak gitu maksudnya ya. Nah, jadi apa ya? Ketika mengucapkan itu kan karena lidah ya. Jadi kan kalau kalau jim, shin dan ya itu tengah lidah, ya udah di tengah. Kalau ko dan ka itu di pinggir o ka gitu ya. Kemudian di tengah jim, shin, ya. Otomatis ujung lidah itu udah nggak ada pergerakan aja ya, karena posisinya di tengah sama di belakang. Tapi ketika di pinggir itu kayak lam aja nempel kan ujung lidah, apa, walaupun tepi lidah, tapi lam itu masih membutuhkan ujung lidahnya kan, bersinggungan dengan ujung lidah kan, huruf lam ini. Nah, huruf do juga dia nggak bisa di pinggir, hanya mengandalkan pinggirnya aja, pasti ada pergerakan lidah di sana, kayak gitu. Nah, sehingga ada sifat yang di sana dia memanjang lidahnya. Kenapa disebut demikian tadi? Karena dia nggak bisa hanya di tempat gitu ya, seperti jim, ja, sya, ya gitu, enggak. Kalau wudu itu dia ada pergerakan apakah makanya pergerakannya sifatnya itu jangan sampai pergerakannya itu ke ujung gigi sini, tapi ke pangkal gigi supaya tidak menjadi huruf dho, karena huruf dho tempatnya di sini di ujung gigi. Makanya huruf dho nggak boleh menyentuh ke situ, karena hurufnya agak mirip-mirip. Jadi kalau misalkan dho sama apa ke hurufnya dho, ke tempatnya dho bakal jadi dho. Makanya dia harusnya kalau mau dipanjangkan, dipanjangkannya ke atas. Dho, 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 dho. Itu ya. Ini kerasa banget prakteknya ketika dia tasdid. Walau walau gitu. Jadi memanjangnya, menyentuhnya ujung lidahnya. Kalau ujung lidahnya nggak bisa diem, panjangin ke pangkal gigi. Tempelin ke pangkal gigi maksudnya kayak gitu. Bisa dipahami ya? Nah, itu sifat huruf. Itu ibu-ibu ya, alhamdulillah tuntas selesai ya untuk sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Saya review ulang ya. Yang pertama itu ada al-sofir. Al-sofir itu berdesis.
itu sifatnya huruf sod, sin, dan zai. Sosis, sosis. So, sin, dan zai dia punya sifat tambahan dari yang 5 kemarin, yaitu sifat asofir, berdesis atau ketajaman suara. Kemudian sifat yang kedua ada alqalqalah, dimiliki qaf, dal, qaf, to, dal, jim, dan ba. Bajada itu 5 huruf yang dia memiliki tambahan sifat juga, jadi 6 sifat, yaitu nama sifatnya qalqalah, memantul. Kemudian yang ketiga ada sifat lin, yaitu dimudahkan atau mudah, yaitu hurufnya itu ada wawu dan ya. Jadi wawu dan ya ini dia punya 6 sifat. Nah, dari yang 5 kemarin ditambahin sifat lin. Kemudian ada inhiraf, hurufnya ada lam dan ro. Ini kenapa? Apa itu inhiraf? Inhiraf itu menyimpang. Dari apanya yang menyimpang? Dari segi suaranya. Aliran suaranya tidak lurus ke depan, tapi ada belok-beloknya dulu suaranya itu. Itu inhiraf dimiliki oleh huruf lam dan ro. Jadi huruf lam punya 6 sifat. Huruf ro punya 7 sifat. 7 sifatnya inhiraf yang pertama. Kemudian yang keduanya atakrir di poin kelima. Atakrir itu apa? Bergetar. Bergetarnya lebih dari sekali. Apa yang bergetar? Suaranya gitu ya. Ro, ro, ro. Tapi bergetar dengan getaran yang lebih dari sekali. Tapi lebih dari sekalinya itu adalah getaran yang tersembunyi. Yang keenam apa? Yang keenam huruf shin. Huruf shin ini dia punya 6 sifat juga. Apa tambahan sifatnya? Yaitu atafashi. Apa atafashi? Meluas atau menyebarnya suara. Sehingga sama seperti huruf sin ada desisannya. Tapi ini bukan berdesis. Tapi dia ada suara yang berhembus menabrak dinding-dinding gigi seri atas dan bawah. Itu huruf sya. Sya, 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 sya. Tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian yang ketujuh ada huruf dod. Huruf dod juga sama punya 6 sifat. Tambahannya apa? Tambahannya istiqolah. Apa istiqolah? Memanjang. Bagaimana memanjangnya? Yaitu dari tengah lidah memanjang ke pangkal gigi seri atas. Alhamdulillah ya. Hafal ya Ibu ya. Insya Allah sealit-alit seenggaknya kebayang ya. Kebayang. Oh, ada apa aja? Al-sufir. Ada al-qalqalah. Ada alin, ada al-inhiraf, ada at-takrir, at-tafashi, sama al-istitlah. Berbarengan, apa yang pertama? Al-sofir. Ketajaman suara atau berdesis. Yang kedua, apa yang memantul? Alqalah. Nah, kemudian yang ketiga ada yang mudah, lembut, apa? Alin. Yang keempat ada menyimpangnya suara inhiraf. Yang kelima ada bergetar lebih dari sekali, apa? At-takrir. Yang keenam sifatnya huruf shin itu meluas menyebarnya suara at-tafashi. Yang terakhir ada huruf dod. Huruf dod ini dia memanjang lidahnya, namanya apa? Istiqolah. Ketujuh sifat ini sama seperti sifat-sifat kemarin, al-hamas, al-jahr, isti'la, itbaq, infitah. Nah, itu adalah sifat-sifat yang sudah dimiliki gitu ya, yang emang memang tertanam dalam dirinya. Ketika dia diucapkan dengan makhrajul huruf yang tepat, maka ke-6 sifat ini, ke-7 sifat tersebut, ke-5 sifat tersebut akan secara langsung semuanya semuanya keluar. Jadi bukan ketika baca huruf do baca huruf do harus ada ininya, harus ada ininya gitu ya. Enggak, bukan sesuatu yang diada-adakan, tapi ketika mengucapkan huruf do, udah otomatis do itu ada istilahnya. Ketika mengucapkan huruf udah pasti ada istilahnya. Udah pasti dia tuh syiddah. Udah pasti dia itu memanjang. Jadi itu seperti halnya manusia kan seperti itu ya. Ketika kita berbicara, oh dia mah orangnya tuh lembut. Oh dia mah orangnya tuh penyayang. Itu kan bukan hal yang bukan hal yang diada-adakan gitu ya. Oh, emang perempuan seperti itu, feminim. Oh dia mah penyayang, emang perempuan seperti itu. Gitu. Jadi bukan hal yang emang diada-adakan kayak gitu. Ya, itu huruf-huruf hijaiyah dan sifat-sifatnya. Nah,
Nah, nanti apa, nanti kita di mahir 3 itu adalah bahasan, sifat apa, sifat zatiyah ya, zatiniyah. Zatiyah itu sifat yang melekat di dalam dirinya. Nanti di mahir 3 apa yang kita bahas, yang di mahir 3 itu sifat aridhah. Aridhah itu sifat yang tidak melekat, yang mungkin itu tidak tidak apa ya, tidak yang tidak melekat artinya tidak selalu ada, yang, diada-adain gitu ya kalau bahasanya. Seperti seorang ibu ketika misalkan dia posisinya jadi guru, dia harus memposisikan diri, oh dia harus tegas ke anak muridnya ketika anak muridnya punya salah. Kalau anak muridnya, baik harus diapresiasi. Kalau anak muridnya, nakal atau berbuat salah harus diberi hukuman ataupun diberi, nasihat. Nah, itu kan sifat yang harus kita munculkan ketika ada situasi, ketika kita dihadapkan dengan situasi tersebut. Nah, huruf-huruf hijaiyah pun sama, ketika dia sifat nun sukun, nun yang bersukun, ketika dia, berhadapan dengan huruf, jim misalnya, dia harus ada, oh dia harus didengungkan ya, karena kemarin udah dibahas juga, makhrijul hurufnya, ada al-khayshum ya. Kemudian ketika misalkan fathah bertemu alif gitu ya, fathah bertemu alif di depannya ada huruf hamzah. Kan secara makhraj ya udah al-jauf aja, dibaca panjang 2 harokat, udah aja mad tabi'i 2 harokat. Tapi karena depannya ada hamzah, dia ada sesuatu di hadapannya, maka dia berbeda lagi, tidak tidak 2 harokat lagi, tapi 5 harokat, 6 harokat, kayak gitu ya, gitu. Ketika misalkan tanwin di akhir kalimat, kemudian ada alif, ya udah bacanya mad tabi'i aja, fathah bertemu alif. Karena dia tanwin ternyata fathahnya nggak satu, tapi ada tanwin dan di akhir kalimat, maka bacanya, eee, eh, maka bacanya seperti apa, kayak gitu, ya. Jadi atau misalkan bukan itu, misalkan tadi yang lin ya, bacaan lin, ketika lin itu kan aslinya 2 harokat gitu ya, lin ataupun sebenarnya nggak berharokat, yaumiddin, kan tidak berharokat ya, tidak tidak dipanjangkan, yaumiddin. Tapi ketika posisinya lin itu dia di akhir kalimat, kemudian ada huruf setelahnya, maka dia dibacanya 4 harokat, gitu ya. Itu sifat-sifat yang nanti, akan kita bahas lebih dalam detail di mahir 3. Kayak gitu. Kemudian di yang ketiga juga kita akan itu namanya sifat arodiyah, sifat yang tidak, apa namanya, sifat yang tidak melekat gitu ya. Plus dibahas lagi tanda-tanda wakof itu di mahir 3. Nah, sekarang tugas kita apa? Kita alhamdulillah Allah kasih rezeki sama kita, alhamdulillah selesai gitu ya, anggap ini sudah selesai, eee, ini sudah selesai, Allah sudah kasih kita kemudahan, alhamdulillah selesai mahir 1 mahir 2 gitu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan, terus kita selalu apa ya, eee, Allah bilang, "Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau kita punya azam yang kuat, berazamlah yang kuat, kemudian bertawakal kepada Allah. Azam kita di awal apa? Di awal kita ingin ingin, belajar membaca Al-Quran yang betul, betul ya, Bib, ya? Target kita itu bisa membaca Al-Quran sesuai dengan Rasulullah, kayak gitu. Kemudian target kita bisa menghafal seperti sunnahnya Rasulullah juga, kan para sahabat itu menghafalkan Al-Qur'annya mereka, menghafal Quran supaya juga kita dapat kemuliaan-kemuliaan dari menghafal Quran. Nah, ketika menghafal Quran kita kan harus punya targetan, tahsinnya juga harus selesai dulu gitu ya. Nah, kemudian sekarang tugas kita adalah berusaha untuk memahaminya apa yang, mahir 1 mahir 2 itu kita pahami betul-betul. Kemudian kita ada kewajiban untuk murojaah betul-betul, untuk ngulang-ngulang, kemudian untuk mengamalkannya. Nah, mengamalkannya ini yang, aduh repot teh gitu ya, suka ketukar-tukar dan lain-lain. Nah, maka ketika kita punya azam yang kuat, maka berikhtiar dan tawakal, ya tugas kita ya. Ketika kita, punya azam nih, punya tekad yang kuat, pingin, jangan hanya sekedar pingin gitu ya. Ketika udah pingin, ternyata menemukan kesulitan, mundur. Nah, itu berarti kita belum belum punya azam yang kuat kalau kita mundur. Ataupun kita, "Ah, udah ah, apa sih, karena kamu nggak bisa, nanti aja, pas halaqah aja ngebenerinnya," gitu ya, berarti belum punya azam yang kuat, hanya ketika halaqah saja diperbaikinya.
Nah ya, berarti kita harus lagi meneruskan niat, apa sih niat kita belajar itu, supaya kita bisa mengamalkannya. Gimana kita kalau mengamalkannya, ya terus dicatat dengan sungguh-sungguh, apa yang perlu diperbaiki dicatat, apa yang, belum kita hafal kita catat juga, kita ulang-ulang gitu ya. Itu bentuk kita punya tekad yang kuat, kemudian kita berikhtiar. Nah seperti ini. Gitu. Jadi sekarang tugas kita, ini lagi nih, kita susun lagi nih strategi lagi gimana supaya supaya kita bisa lanjut ke Mahir 3 tanpa, tanpa keberatan ya, tanpa kita melihat juga kemampuan kita gitu ya, gimana strateginya nih. Berarti kayak hari ini, di bulan-bulan ini kita harus banyak talaki ya, harus banyak talaki, harus banyak murojaah supaya apa yang, sudah disampaikan bisa dipahami dihafalnya nomor sekian sehingga setidaknya paham. Nah, tapi paham itu kadang kalau nggak hafal kadang jadi belibet juga ya, makanya kita harus sedikit-sedikit, eee, menghafalkan beberapa, kalimatlah, kata kunci di sana. Misalkan kita nggak hafal nih, saya juga, belum terlalu hafal ya untuk semua definisi huruf-huruf hijaiyah itu atau makhrajul hurufnya gitu ya, itu juga PR untuk saya harus dipelajari. Nah, kita seenggaknya oh hafal nih nama kalaupun nggak hafal itu teh isi tolah, hafal hafal itunya, arti bahasanya, oh memanjang, bahwa itu dia memanjang. Jadi itu yang kita pahami tuh itu. Itu ya yang dimaksud saya harus paham tuh itu. Jadi nggak paham isi itu, ketujuh sifat yang tadi itu apa aja, tapi tahu, oh dot itu dia memanjang, oh, shin itu dia punya menyebar suaranya sehingga disebarkan gitu ya. Sehingga ketika kita baca huruf shin kita paham, oh dia punya sifat ini, menyebarkan suara, gitu. Nanti si istilah-istilahnya itu ketika sering mengulang, ketika sering murojaah, seenggaknya ketika saya menyebut itu nggak asing. Mana isi sholah teh cenah, nggak akan asing kan ketika kita sering murojaah, ketika kita sering mengulang. Nah gitu guys, ibu-ibu di rumah pahamkan aja, pahamkan, oh ini tafasyi teh naon sih, oh menyebar, itu yang dihafal tuh itu. Menyebarnya suara itu huruf shin, yang memanjang itu huruf dho, yang dia, bergetar lebih dari sekali itu huruf ro, yang dia menyimpang itu huruf ro dan lam, itu yang ibu-ibu hafalkan. Nah, maka ketika saya sampaikan atafasyi, oh atafasyi teh apa teh? Menyimpannya suara, oh huruf shin gitu. Jadi nyambung kita. Ya, jadi, jangan apa, jangan stuck atau terhambat oleh sesuatu yang kita nggak bisa gitu ya. Ya tapi kan, Allah tuh kan selalu kasih jalan kok dengan kita tujuannya ini sama nih, menghafalkan Quran 30 juz. Nggak harus kan semuanya menghafal dengan, mengulang-ulang. Ada yang dengan gerakan, ada yang dengan mendengarkan, ada yang dengan talaki, banyak caranya. Tapi tujuannya sama gitu ya. Sama kita pun di tahsin pun begitu. Kita sama tujuannya sama, kita paham sampai mahir 3 tahsin sampai mahir 3 sehingga kita menguasai cara baca Al-Quran itu yang benar seperti apa. Caranya bagaimana? Ya bebas ibu-ibu, mau menulis kah, mau merekam kah, mau mengulang-ulang terus, rekaman yang Bu Anke sering share di grup gitu ya, ataupun seperti apa, bebas caranya, kembali ke ibu masing-masing. Tapi tujuannya sama, memahami apa yang telah disampaikan. Sehingga tujuan kita tercapai. Nggak hanya tujuan saya saja gitu ya, ataupun kadang saya sebagai guru ada targetan, ibu-ibu semua harus punya sertifikat sertifikat, kelulusan gitu ya, Pemula 1, Pemula 2, Mahir 1, Mahir 2. Nah, sertifikat kelulusan itu didapat ketika iktibar, tapi saya juga nggak mungkin kan memberatkan ibu-ibu sekarang ujian tapi nggak pada hafal, kan ya. Jadi kita harus saling nih, gimana sih supayanya tujuan kita tuh sama-sama. Buat apa sih sertifikat? Supaya tersertifikasi gitu ya. Kalau misalkan hanya sertifikasi itu kan dari lembaga ya, Bu, ya. Maksudnya saya nggak bisa memberikan, ibu-ibu cuma-cuma gitu ya. Maksudnya kayak, ya udah kan sekarang udah beres, ya udah sertifikat aja, kan nggak bisa gitu ya. Tapi ada ketentuan dari lembaga gitu. Sehingga kita, punya lisensi lah ya dari pondok kayak gitu. Dan kita juga punya acuan, maksudnya ketika orang-orang bertanya ataupun ada banyak perbedaan nih Bu ya, banyak sekali perbedaan nih, kita punya sanadnya, kita punya sertifikatnya yang nyambungnya ke pondok, yang nyambungnya ke, syekh, yang nyambungnya ke Rasulullah kayak gitu. Jadi kita punya pegangan, kita punya ilmu, membaca itu kita punya ilmunya, punya pegangannya. Ya. Oke, ya, kita, samakan frekuensinya, ya kita sama-sama untuk, saling menguatkan satu sama lain, saling,
apa nih ya, menasihati satu sama lain. Mudah-mudahan dengan nanti kan ketika misalkan apa ya, kadang emang sekarang udah zamannya gitu ya Bu Anki ya, makanya Bu Anki terus aja di YouTube, di Instagram, di lain-lain karena memang zamannya sosial media. Kita apa ya, ketika kita di sosial media itu banyak hal-hal buruk, kenapa kita nggak tampil dengan hal baik gitu ya, ketika alhamdulillah tim Hore di sini udah selesai Mahir 2, ada sertifikatnya, ada dokumentasinya, sehingga orang-orang nggak ragu, "Oh iya, ini loh hasilnya. Ini loh hasilnya," ketika belajar berbulan-bulan tuh, "Oh, saya juga mau ikut." Nah, mungkin sekarang teman-teman di luar sana, "Saya mah ibu-ibu nggak akan bisa." Ini bisa nih, 6 orang, 8 orang, ibu-ibu di tim Hore selesai Mahir 2 yang para pemuda-pemuda di sana belum bisa tuh, masih ini, tapi ibu-ibu selesai gitu. Itu bukan, apa ya, bukan sebuah kesombongan ya, maksudnya kita tadi, karena memang zamannya gitu ya, sehingga, kita berikhtiar untuk ayo mengajak orang-orang dan emang orang-orang kan perlu trust, perlu kepercayaan mereka, apa sih yang harus mereka percaya, apa sih yang harus, kenapa sih saya harus belajar, harus ada contohnya. Nah, di situ ya. Dan yang mudah-mudahan Allah mudahkan selalu kita gitu ya sekarang. Tujuannya bukan hanya satu kita, tapi tadi makanya kita nggak sekedar hanya bukan mengejar itu, tapi ayo kita perbaiki semuanya. Insya Allah 1 bulan ke depan lah ya, Oktober kita selesaikan talaki ini, kita coba perkuat mahir 1, mahir 2-nya. Mudah-mudahan Allah beri kita kemudahan, keistiqomahan untuk betul-betul memahami, betul-betul bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Ya, mudah-mudahan Allah rezekikan itu, kita kembali lagi itu rezeki dari Allah. Seperti itu ya, panjang sekali perbincangannya. Alhamdulillah. Lanjut ya, kita talaki. Terasa waktu 15 menit lagi. Kita di surah kemarin terakhir. Bentar. Atin, ya, Bu. Bankes, kenapa saya jadi lupa ya, Astagfirullahaladzim. Ala-ala belum ya Atin ya? Atin belum ya? Belum. Ya, Kemarin Al-Qadar. order terus al belum. al-alaq Kemarin order Al-Lail terakhir tuh ya? Al-Qadar. order yang halaman 59 berapa itu? 598. Sekarang kita surah Al-Alaq. Al-alaq udah. Kayaknya ala-alak ya. Al-alaq juga Kemarin kita salah ya. Kemarin kita kembali lagi ke Al-Qadar, harusnya ke Atin gitu ya. ya betul. Saya kira sengaja karena dipilih hurufnya kan. Oh Oh, iya betul. udah sampai Al-Lail deh waktu terakhir Bu Angke sama saya berdua. Ya, Iya benar. Iya Al-Lail. udah sampai Al-Lail. Iya betul. Iya betul udah Al-Lail. Jadi gimana? Iya, sekarang kita ke Asyam berarti ya. Enggak. Ya, saya punya catatan juga, nanti mudah-mudahan dicatat ya. Soalnya punya 3 kelas. Berapa ya kelas ya? Sama gitu kan sesuai silabus ya ininya. Jadi kayak, oh kemarin di Albainah, ini apa ya? Jadi suka ketukar gitu sama kelas sebelah. Jadi harusnya punya catatan. Udah ya, Asyam. Ya. Nah, di sini pas nih ya, di Asyam kita ada Shin, ada Bo nih di ayat 1 ya. Shin tadi apa sifatnya? Apa sih? Atakashi. Kalau huruf Bo, tambahan sifatnya? Istiqolah. Memanjang, istiqolah. Ya. Huruf Ko apa nih di ayat kedua? Huruf Ko, Al, Kol, Qalqalah. Kolah ketika dia sukun ya, dan dia nggak sukun. Huruf Za ada nggak huruf Za? Tambahan sifatnya? Nggak ada. Nggak ada ya.
Dosa itu Zai. Itu zai. zai. Za. Itu zai ya. Ini ada huruf jim nih. Kalau jim sama seperti huruf ko. Mana? Salah ya. Betul ya. Ayat Kalau ketiga nih. Ayat ketiga. Wan nahari iza jallaha. Ini jimnya ada apa? Huruf Kolkolah. kolkolah ya. Ketika dia sukun. Di ayat keempat. Walaili. Apa walaili? Sifatnya? lin. La. Lin. Lin. Alin. Ada sifat lin. Kok Sama lin? Bukan lin. Menyimpang huruf lam. ya Kalau menyimpang. lin itu wau dan ya. Oh ini ya, wawunya ya. Wawunya Iya. betul. Ustazah. Hah? Ini juga iya juga kan, Pun? Oh iya betul. Wau dan ya itu lin. Oke. Lamnya apa lamnya? Lamnya itu yang la. Orang menyimpang. Al-Inhiraf. Inhirof. Kemudian ada juga huruf wo. Sifat berlawanannya. Enggak ada. Nah, huruf shin yang tadi apa namanya? Pasti. Kata fashi. Masya Allah. Huruf H ada nggak huruf H? Nggak ada. Nah, lanjut ayat kelima, huruf sin, wasama. Huruf sinnya ada sifat yang pertama apa namanya? Atau jawaban suara? Kafir. Asofir. Kemudian hamzah ada nggak hamzah? Hamzah sidah. Nggak ada. Huruf mim juga ada nggak huruf mim? Enggak ada. Nggak ada. Lanjut ke ayat keenam, ada wa lagi nih. Apa wa? Huruf wa? Yang jadi sifat? Alin. Lin ya, lin itu dimudahkan ketika dia sukun ya, wawunya ya. Kemudian ada huruf do di sini. Al-istitolah. Istiqolah. Barakallah ya. Banyak 15 kita langsung praktekkan. Pertama di istiazah, saya mengingatkan kembali istiazah ada huruf hamzah dan ain ya. Di istiazah ada huruf hamzah dan ain, harus dibedakan cara membacanya. Kalau saya share screen, kelihatan nggak wajah saya? Masih bisa ya? Ini nggak Masih kelihatan. bisa. Nggak lihat? Tidak. Nggak ya? Ini aja. Kunaon seri itu tedaya. Awot. Biar nggak ngantuk ya. Jingkrak. Iya, cingkrak sambil mantuk ya, geleng. Masya Allah ya, sampai biar gak ngantuk, kita sebentar aja. Pertama Hamzah dan Ain. Ya, A-nya jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Lagi. Wasyamsi wa duhaha. Sya-nya jelas, do-nya jelas. Tak kecil habisannya dulu ya. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha.
wan والليل إذا يغشاها walaili إذا يغشاها والسماء وما بناها wasma والسماء وما بناها والأرض وما طحاها al ونفس وما سواها wanaf فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها qad قد أفلح قد أفلح من زكاها قد أفلح Waqad dalnya memantul. Waqad khaba man dassaha. 1, 2, 3. wa وقد qad خاب Dua, tiga. samudu bitawaha Izin ditahan, tapi masih sehelai kertas ya. Izin ba'asa ashqaha. izim Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. faqul Fakadzabuhu faqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. padam Wala yakhafu uqbaha. wala yakhuf Karena udah jam 9, kita ini dulu ya, talakinya kita pekan depan ya. Ingatkan pekan depan masih huruf ini ya. syams ya. Masih surat Asy-Syams. Hari Senin maksudnya, Neng? Ya, hari Senin. Salah, hari Selasa. Iya, hari Selasa. Oke. Ibu-ibu ya, perhatikan sebentar sebelum ditutup. Ini kemarin kita bahas di di makhrajul huruf itu di Al-Khayshum. Ini huruf mim itu sukun. Dia itu atau huruf mim itu dia pilih-pilih. Yang kefila itu hanya mim sukunnya lagi, mim ketemu mim lagi, atau mim ketemu huruf ba gitu ya.
Nah, ini mim ketemu huruf ba, dia ditahan. Mim ketemu huruf dal, dia enggak, karena dal ini tidak termasuk huruf yang tidak diizinkan ke al-khayshum. Ya, begitupun ketika huruf mim bertemu dengan huruf fa. Sama ya, dia nggak ditahan juga karena tidak diizinkan. Yang ditahan ketika ini mim bertemu huruf ba. Mimba. Jadi dama, enggak dama, enggak ditahan. Dama alaihim ro juga sama. Alaihim ro enggak. Alaihim ro langsung. Alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha. Itu ya. Jadi yang dimaksud huruf mim itu dia pilih-pilih untuk teman yang bisa dia bawa ke al-khayshum itu ini. Gak semua huruf mim sukun itu ketika bertemu dia ditahan semuanya. Kayak gitu. Jadi ada ininya. Coba kita baca bareng-bareng. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha. 1, 2, 3. Wadam. Dama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha. Barakallahu. Yang Ayat ayat berapa? 14 yang di layar, Bu. Oh, Yang di layar. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha. Ini masih ada yang ditahan. Ini yang ditahan hanya yang berwarna pink. Oke. Fadamdama langsung. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha. 1, 2, 3. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fikum, ibu-ibu semuanya. Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi, bertemu lagi di hari Selasa. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat ya. Sehat. Mohon doanya Allah sehat, bisa terus berdekatan dengan Al-Quran, bisa terus bersilaturahim dengan ibu-ibu semua. Ini ada satu quotes ya di mading saya. Jadi jarang baca, pas tadi baca. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wazinu anfusakum. Ada yang hafal ayat hadisnya ya? Dari Umar bin Khattab berkata, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap, timbanglah amal kalian sebelum ditimbang pada hari kiamat, bersiaplah untuk tujuan yang agung, yaitu hari di mana tidak ada perkara samar yang tersembunyi. Bersiaplah untuk tujuan yang agung. Ya. Ucapan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dan Musonafiyah. Lagi di pondok, Neng? Enggak, di rumah. Oh, udah di rumah. Di rumah saya tinggalnya di rumah, pulang pergi ke rumah. Oh, gitu. Ya, balik ke rumah ya. Itu hadis yang mungkin tadi ya jadi nyambung ke pembahasan kita di awal tentang tujuan. Hisab pada diri kalian sebelum kalian dihisab, timbanglah amal kalian sebelum ditimbang. Dan bersiaplah untuk tujuan yang agung. Jadi apa yang kita laksanakan malam hari ini itu adalah semata-mata untuk kita meraih tujuan kita yang agung, yaitu surga kita ya, surga Allah SWT, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Mudah-mudahan itu menjadi penyemangat buat ibu-ibu semua, buat saya juga gitu ya, untuk senantiasa terus memperbaiki diri, untuk senantiasa terus menyiapkan diri kita untuk sesuatu yang agung tersebut gitu ya. Mudah-mudahan Allah terima segala amal-amal kita gitu ya. Kita terus menghisap diri kita ya, amal kita diterima nggak ya, niat kita diterima nggak ya, kita selanjutnya yang dianjurkan oleh Rasulullah, kita sebelum tidur kita harus mengevaluasi diri kita. Saja mungkin ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu semua. Jazakumullah khair.
Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Jazakumullah khair. Amin.